begini, kalau kita lihat brandingnya bukan jodoh biasa, artinya bahwa kalau kita mempunyai jodoh itu tidak bisa menentukan dengan secara main-main, harus mempunyai secara spesifikasi. Kenapa judulnya juga bukan jodoh biasa? Sebenarnya di belakangnya juga judul ini ada endorsing yang sebenarnya memang kita bangun gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat bahasanya gampang mudah diingat, bukan jodoh biasa gitu kan. Nah, ini temanya atau genrenya adalah komedi. Tapi di dalam ceritanya banyak sekali tentang ada misterinya, ada adventure-nya, ada edukasinya. Lalu bagaimana pembelajaran bagi anak-anak kuliah yang memang untuk bisa berusaha mencari uang tanpa ada dari bantuan orang tua. Bang, kenapa sih Bang memilih bukan jodoh biasa ini? Ya tadi saya bilang, saya lagi mempositioning judul ini dengan endorse saya. Jadi mudah-mudahan kalau endorse saya ini kembali lagi, ya pasti ada di belakangnya ada sponsornya. Jadi saya jujur aja. Ini kan awal mula idenya tercetus dari kapan sih Bang? 3 tahun yang lalu. Hampir 2 tahun setengah itu 3 tahun. Pada dulu judulnya ada yang beda. Judulnya Capek Lapar. Tapi saya pikir nggak kurang ini. Terus saya menemukan tadi salah satu institusi yang akan membackup film kita. Maka kita buatlah judul bukan jodoh biasa. Bang, ini kan syutingnya berlokasi di rata-rata di daerah Jawa Barat ya Bang. Ya. Apakah ada unsur kerjasama dengan mungkin bupati atau? Sebenarnya dari awalnya kita sudah punya hubungan dengan pemerintah daerah, khususnya untuk mengangkat kearifan lokal tempat-tempat yang memang bisa dikunjungi para wisata. Karena wisata Jawa Barat itu cukup luar biasa yang kita harus juga publikasi. Sehingga kita juga punya rasa idealisme untuk usaha kita lihat luar negeri. Di film ini banyak sekali potensi-potensi yang banyak bisa diperlihatkan. Nah, maka dengan itu kita sebenarnya sudah ada hubungan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk agak mengangkat. Cuma pertanyaannya adalah karena gini, waktu itu film baru selesai, nanti kita akan kembali lagi ke sana untuk memposisikan kembali. Bang, seberapa yakin Bang akan film, kan persaingan film di kita ini kan sangat-sangat ketat, apalagi di masa-masa pandemi begini, new normal ini kan, Abang butuh keyakinan yang ekstra buat bahwa ini film ini bisa mencapai berapa persen di pasaran gitu. Ya, kalau menurut saya insya Allah dengan kondisi nanti normal lagi, orang kan butuh hiburan ya. Menonton film ini enteng banget, lucu, enteng. Kita butuh nonton enteng, lucu, apa yang bisa didapat. Ini ada semuanya di sini. Ada semuanya di ada BJB ya. Semuanya. Dan pemainnya memang lucu-lucu, stand up comedy. Bang, bisa tahu nggak Bang, boleh kasih tahu nggak biaya untuk film ini kisaran berapa? Ya, ini biayanya cukup lumayan ya, sekitar 2,5 miliar produksinya, tapi di luar marketing, promo nanti. Ini promo kita akan siapkan sekitar 500 untuk satu. Nanti tergantung daripada kondisi sekarang juga, apakah COVID ini ada lagi atau tidak nih, mudah-mudahan nggak ada lagi. Karena kalau COVID kedua ada lagi, ini berbahaya lagi nih, akan menunda kegiatan-kegiatan yang lain. Kan sekarang juga ngelihat dari segi perfilman Indonesia emang lagi anjlok gitu kan, dengan abang modal segitu gitu kan, ngelihat posisi sekarang, antisipasinya gimana sih? Jadi gini, pertama film ini harus punya marketing tersendiri. Kita akan menjual film ini bukan hanya untuk di layar lebar doang. Kebetulan film saya yang pertama dibeli oleh Netflix. Yang kedua, film ini pemainnya ada orang Filipina, ada orang Timor Leste. Pasti harus dibuang, bukan hanya untuk film di lokal Indonesia, tapi dibuang di Malaysia maupun di Filipina maupun di Timor Leste. Itu dua. Yang ketiga, stasiun nasional pun pasti akan menampung film ini apabila sudah diterima 21. Dua. Keempat, film-film yang sifatnya tadi yang saya bilang itu bisa juga kita jual ke ada satu tempat Astro namanya, itu juga bisa kita jual. Nah, ini tiga yang harus kita siapkan untuk hubungan dengan para televisi untuk kita bisa jual. Kebetulan film saya yang pertama seperti itu saya. Oke Bang, sedikit keluar dari film sedikit Bang. Gimana sih Abang menanggapi dan melihat bahwa pembatasan penonton di Studio 21 itu kan sekarang dikurangin. Yang tadinya mungkin jaga jarak seperti itu. Gimana sih Abang melihat itu? Penonton yang tadinya mungkin bisa mencapai 100 atau 80 orang kan sekarang bisa mencapai paling 35 orang dengan posisi duduk yang berjarak. Ya sebenarnya ini kurang menguntungkan ya dalam kondisi sekarang. Tapi kita akan ikut harus aturan pemerintah.
physical distancing atau social distancing ini nggak bisa kita hindari. Nah, bagaimana juga peranan masyarakat juga harus punya kedisiplinan agar COVID ini akan hilang. Tapi ketika ini memang aturan ini harus diikuti oleh para pemilik bioskop, nah ini harus benar-benar mematuhi. Dan kalau kita melihat profit keuntungan jelas, film ini kalau dibuat sekarang atau diedarkan sekarang, ini akan terjadi, saya rasa mungkin ya pasti kerugian. Oke, terakhir gua. Harapan Abang untuk film Bukan Jodoh Biasa. Ya, saya harapannya insya Allah film ini tayang di tahun depan di keadaan lebih normal dan masyarakat harus nonton ini. Karena apa? Ini film banyak menghibur banget. Kita nonton ini banyak ketawa, menghibur, beredukasi. Yang sehingga kita perlu kita menonton perlu apa yang didapat. Dan kita pastinya tahu kan bahwa kondisi yang sekarang ini lagi stres, dengan ada hiburan dengan film Bukan Jodoh Biasa menjadi salah satu kecintaan kita bahwa film-film ini bisa kita tayangkan dan bisa dikenal.